Prabowo Gibran sekali benar. Dewan Kota Sekarang yuk. Matur nuwun. Jadi kegiatan hari ini adalah untuk kesekian kalinya lagi ya, ibu-ibu sekeliling Karangasem, Laweyan itu pada berbondong-bondong ke gubuk saya untuk memberikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Selaras dengan yang mereka cari, insya Allah akhirnya pun mereka berkenan untuk mencoblos saya di TPS nanti. Oleh karena itu saya juga memohon doa dari para penonton dan para pendengar, semoga berkenan mendoakan saya agar hajat ini juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Baik, karena waktu sudah menunjukkan sampai 8 lebih, acara akan kita mulai. Pertama-tama ya berkat selamat datang. Nanti kita akan cara pokoknya mungkin memantakan sosialisasi baik di press maupun nanti ada caleg juga. Pertama-tama saya berikan buat kami pada Bapak Firman, Bapak Majen Purnawirawan Firman, sesepuh dari FGPN. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya perteni, ayahanda saya, Jenderal Herman Setiono. Yang saya hormati Mbak Sekar Tanjung, calon legislatif DPRD Kota Surakarta dari Dapil Laweyan. Yang saya hormati Mas Yohanes, Sekretaris Jenderal Relawan Gema Prabowo Nusantara, sekaligus juga Sekjen dari Sekretariat Bersama Simpul Relawan Solo Raya. Teman saya Mas Arif, kolega saya, kawan-kawan media, dan tentu semuanya ibu-ibu, saudara-saudariku sekampung Karangasem ini yang saya hormati, saya banggakan. Pertama dan yang utama, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat-Nya di malam hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan sempat, nikmat sempat, nikmat sehat, alhamdulillah. Yang kedua, kami atas nama pribadi dan tentu juga Simpul Relawan, karena saya sebenarnya bukan caleg, saya juga tidak punya kepentingan apapun di dalam kontestasi politik kali ini, ya, karena saya nggak nyalek, berarti saya nggak punya ekspektasi apa-apa. Saya hanya kepingin bangsa negara ini menuju ke arah yang lebih baik. Ya. Maka kami di beberapa bulan yang lalu mendirikan Simpul Relawan, organisasi massa kalau bisa dibilang ya, organisasi kemasyarakatan. Kami mohon maaf kalau mungkin selama keberadaan Relawan Gema Prabowo Nusantara ini
selalu membuat penjenengan tidak nyaman, karena selalu saya nutup jalan, mohon maaf, saya nutup jalan, kegiatan-kegiatan selalu saya adakan di sini. Ya, Oktober kami nutup jalan, deklarasi, kemudian apa itu silaturahmi daerah, kemudian terakhir adalah jalan sehat. Saya mohon maaf ibu sekalian. Nah, sekali lagi dalam kesempatan ini saya aturkan banyak terima kasih atas kerawuhannya Panjenengan sedaya. Kami hanya memohon restu dan tentunya juga doa, dan yang terpenting adalah suwanten panjenengan hak pilih panjenengan mangke ya di pemilu kali ini. Saya memohon untuk diberikan ya. Terus terang, kalau saya terus terang mau, saya bukan orang politisi, saya nggak bisa berretorika ya, panjang lebar itu nggak bisa ya, saya hanya pokoknya tembak saja ya. Panjenengan saya aturi kemari, saya aturkan banyak terima kasih. Kami mohon restu, mohon doa, dan tentunya juga aspirasi politik panjenengan mangke di tanggal 14 untuk diberikan ke Prabowo Gibran. Setuju nggih? Alhamdulillah. Dan tentu dalam kesempatan ini pula saya kedatangan tamu istimewa saya, dan Pak Sekar Tanjung ini juga salah satu calon wakil panjenengan mangke, calon legislatif panjenengan mangke ya, dari Golkar ya. Beliau ini adalah putranya Pak Akbar Tanjung. Pensor nggih? Sampun nate mirip Pak Akbar Tanjung nggih? Sampun ketos nggih? Ya. Nika Pak Sekar nika putranipun Pak Akbar Tanjung ingkang nomor 3. Lajeng Pak Akbar Tanjung nika nggih guru bangsa. Pak Akbar Tanjung nika guru bangsa. Alhamdulillah sampai detik ini beliau masih sehat ya, masih beraktivitas, masih berkarya untuk bangsa ini. Nah, kemudian Ibu Nina, ibunya Bu Akbar ini, ibunya Pak Sekar ini juga orang Solo, gitu, orang Purwotomo. Purwotomo ini namung Etan Kidul niku. Jadi nek tanggane dhewe milih tanggane dhewe, rentu napa boten? Nggih, kudu milih tanggane dhewe. Gitu. Kita ingin satu wakil-wakil rakyat yang betul-betul nantinya tahu memperjuangkan aspirasi panjenengan. Ya, apalagi kaum ibu-ibu, wakilnya tentu juga mesti milihnya ibu-ibu, harus betul. Nah, gitu. Makanya Pak Sekar juga saya aturi untuk ketika wonten karso panjenengan sami. Terus minta malih saya aturkan banyak terima kasih atas kesempatannya, atas rawuhnya di gubuk saya ini. Ya, kita ini juga bukan orang-orang jauh, apalagi wakil presiden kita nanti juga dari Solo. Nek wong Solo ora milih wong Solo ya kebangetan kan ngoten, gitu. Apalagi Mas Gibran ini juga sudah banyak berkarya untuk ya bangsa ini, dan terkhusus ya spesialnya untuk masyarakat Solo, gitu. Banyak sekali infrastruktur, sarana prasarana, objek-objek vital yang sudah dibangun di kota ini. Gitu, Masjid Al Sayyid itu zaman pemerintahan sinten? Mas Gibran, gitu. Lajeng mriko dalan wonten Joglo. Lah mengke rel-rel penghubung yang besar-besar itu, dan di Jongke juga dibangun pasar-pasar besar sekali. Ya. Taman Safari ya, yang dulu namanya TSTC, Taman Satwa Taru Juruk, sekarang menjadi Taman Safari. Itu adalah objek-objek vital, sarana prasarana yang menjadi kebanggaan kita. Jadi wali kota aja apa sih banget kaya ngono, apa meneh kok nek dadi wakil presiden. Lah mboten. Nah, ini pastinya itu akan memperjuangkan tentu rakyatnya, kita semuanya. Programnya juga Mas Gibran juga luar biasa. Nanti ada program pemberian makan siang gratis, gitu, pemberian susu untuk anak-anak dan ibu hamil, ya, dan lain-lain sekali. Ini yang menjadi prioritas adalah kaum ibu. Jadi nopo malih mangke wakil rakyatnya saking Solo jadi ibu, dia harus betul. Terus patut jangan jadi orator ya. Sayangnya kurang nyalon Pak, gitu. Terus tidak pandai. Saya tidak akan panjang lebar. Pokoknya kalau saya
Mas Gibran, dan DPRD-nya adalah Mbak Sekar. Nah kemudian saya juga titip nih, orangnya nggak rawuh, saya juga dititipi ya oleh suaminya ya, Mas Giring. Mas Giring itu dulu grup band Niji. Nah untuk DPR RI-nya milih Mbak Cynthia Risa ya, Mbak Cynthia Risa itu untuk PSI gitu ya. Nanti kalau memang dia jadi ya tak suruh nanti juga menikah turun ke lapangan, ke penjenengan sami ya. Penjenengan jadi wakil rakyat pernah nggak didatangi dari Dewan DPR RI ke penjenengan? Dereng kok? Dereng. Bila mangke menaik Mbak Cynthia terus Mbak Sekar, apalagi nanti jaminannya saya kalau aspirasi penjenengan nanti tidak didengar ya oleh wakil-wakil rakyat ya, jaminannya saya ya Mbak Sekar ya. Jaminannya saya rumahnya di sini kok, wah ngapusi tuh tak pilih Mbak Sekar jadi dewan, terus lali kalau rakyatnya mungkin gubuknya mah untuk yang jopo pas pantas saya jadi dokter itu jadi Bu J bersedia J. Nah ini kan untuk supaya semangat, kita nggak panjang-panjang kok, ini jam 8 pun dari nganti pun rampung, pokoknya saya hanya minta itu aja. Kita saling tunggu dinungo, saling mendoakan, kemudian saling mensupport ya. Ini adalah untuk kepentingan kita bersama, bukan untuk kepentingan saya, untuk kepentingan penjenengan lebih. Kalau bangsa ini menjadi lebih baik, pemimpinnya juga pemimpin yang benar-benar berintegritas gitu, semua calon baik bagi saya, semua calon bagus ya. Tetapi bagaimana dengan akal sehat dan kecerdasan kita untuk memilih yang lebih baik dan lebih bagus, lebih berintegritas. Leres ibu-ibu? Nah, cinta pilihannya Bu? Nah, Prabowo Gibran satu putaran, ya loh. Nah, ini saya kasih ini dulu, ya dulu supaya nggak ngantuk ya, supaya nggak. Saya nggak panjang lebar kok. Kalau saya matur, gitu, Prabowo, ya, boten Prabowo Kimoy. Nah, kalau saya bilang Gibran, Sak Jose. Nah, kalau saya bilang Prabowo Gibran, sekali putaran. Nah, siap ya? Prabowo Kimoy. Ya, Gibran Sak Jose. Prabowo Gibran sekali putaran. Ya, boten satu putaran, sekali putaran. Boten mau sekali. Kalau satu tuh masih ada dua. Kita nggak mau dua capek, gitu. Sekali mau, sekali putaran biar selesai, gitu. Duitnya ora entek nggo kampanye terus, ora nggo pemilu, gitu. Segera untuk bangun. Terus betul. Nah, terus, gitu. Gua mulai, ya. Prabowo, Prabowo, Gibran, Gibran, Prabowo Gibran. Alhamdulillah, ini. Kalau kita ngeten gitu. Ya, tapi mungkin sebelum nanti yang lain minta untuk ngendikan 1-2 buah kata. Kulo aturi ini ku ibu-ibu malam ini istimewa loh ya. Yang kemarin, maaf ini sebenarnya juga nggak beda-beda kan. Malam ini tuh saya aturi kaos yang paling apik loh gitu. Ya, RGPN itu. Oh, ya toh. Tak cetakan kudung semalam langsung jadi tak capi kabeh gitu kan. Nah, ada penjenengan soalnya saya. Monggo dipun agem kaos pun. Nah, ngoten. Monggo. Jagem. Nggak usah dicampur. Oke. Iku close. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bertemu ibu-ibu, mbak-mbak. Izinkan saya memperkenalkan diri. Tadi mungkin sudah ada sedikit pendahuluan dari Pak Purwanto. Ini izinkan saya untuk menambahkan, insya Allah melengkapi mungkin rasa penasaran ibu-ibu. Nah di sini saya merasa tersanjung karena pas saya di depan ibu-ibunya pas udah cantik-cantik semuanya berseragam. Ibu-ibunya juga ikutan gemoy. Tepuk tangan untuk RGPN dulu ini yang sudah berkali-kali mengadakan pertemuan dan pada malam hari ini mengizinkan saya untuk bergabung. Ibu-ibu, mbak-mbak, perkenalkan nama lengkap saya Sekar Krisnauli Tanjung.
Jadi namanya sama kayak jalan di depan ya. Semoga mudah diingatnya. Tapi saya lebih akrab dikenal atau disapa sebagai Sekar Tanjung. Karena katanya Mbak, nama Krisnaulina itu tuh bikin pusing, bingung. Aku udah hafal-hafal, jadi ya wes tak pendeknya wae Sekar Tanjung mawon. Saya saat ini sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kota Surakarta dari Dapil Kecamatan Lawean. Saya dari Partai Golkar. Ada beringin ini di belakangnya. Nomor urut 1. Saya tetanggaan juga sama panjenengan karena saya rumahnya di Purwotomo, dekat sekali. Selatannya Slamet Riyadi, belakangnya Megaland. Ya toh, ibu-ibu pasti udah tahu itu di mana. Keluarga saya dari tahun 30-an itu udah tinggalnya di Purwotomo. Lalu ibu saya, Ibu Mina, itu anak ke-7 dari 11 bersaudara. Habis itu, ibu saya menikah sama bapak saya, Bapak Akbar Tanjung, dan akhirnya melahirkan 4 orang putri. Saya ini putrinya yang ragil. Dan memutuskan untuk mengikuti sepak terjang Pak Akbar, melakukan karya lewat jalur politik yang adalah jalur pengabdian. Setuju nggak Bapak Ibu kalau politik itu jalur pengabdian? Maksudnya apa jalur pengabdian? Maksudnya adalah untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya. Karena saya sedang mencalonkan diri dari Kecamatan Lawean, maka insya Allah bila mana nanti saya terpilih, akan melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kecamatan Lawean, termasuk panjenengan-panjenengan yang hadir di sini. Saya ini mungkin masih seumuran sama anak putu panjenengan. Nah, saya kelahiran tahun 96. Wow, biasanya pada kaget kayak gitu sama bapak mas-mas. Ojek ngomong gitu. Tapi justru anak-anak muda itu harus masuk ke jalur pelayanan dan pengabdian untuk bisa akhirnya mengimbangi zaman, agar kebutuhan-kebutuhan yang kekinian itu juga terwakilkan. Nah, terus ada yang tanya, loh Mbak kan perempuan, biasanya politik itu kan laki-laki, ya ibu-ibu. Masih ada yang berpikir seperti itu. Lah, hampir 50% pemilih di kota Solo itu perempuan. Yo masa wakilnya orang 50% perempuan yang Karangasem? Persen perempuan. Jadi harusnya ya dari 45 juga ada 20-an loh perempuan, agar kebutuhan dan kepentingan perempuan juga bisa menjadi prioritas kerja anggota DPRD. Tentunya saya dalam kesempatan ini selain memperkenalkan diri juga memohon doa restu dari ibu-ibu, dari mbak-mbak yang hadir. Semoga panjenengan-panjenengan ini berkenan mendoakan agar hajat kami ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak yang hadir berkenan atau enggak untuk mendoakan? Aduh, alhamdulillah senang sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa. Terima kasih banyak. Selain memohon doa restu, tentu saya memohon dukungan dari ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, kakak-kakak, dan bapak-bapak yang hadir di sini. Tapi saya juga tahu mungkin panjenengan ini penasaran lah, kalau aku dukung Mbak Sekar, nanti Mbak Sekar tuh jadi anggota DPRD yang kayak apa? Ya enggak ibu-ibu? Ada pertanyaan seperti itu ibu-ibu. Lah kemarin aku udah ketemu caleg yang ini katanya gini, caleg yang ini katanya gini, lagi Mbak Sekar kayak apa? Nah ini aku coba ceritakan. Ibu-ibu, mbak-mbak, saya ingin bisa menjadi wakil panjenengan yang hadir di antara panjenengan. Artinya apa?
Artinya adalah bila mana memang nanti insya Allah panjenengan mencoblos saya, setelah pencoblosan ya saya masih bisa dihubungi. Lah itu, Kak, saya itu banyak menerima keluhan. Katanya gini, Mbak, biasanya kalau udah jadi tuh aku sudah tahu harus tak hubungi lewat mana. Ya nggak ibu-ibu? Nah, insya Allah kita tidak menjadi wakil rakyat yang seperti itu. Kita hadir di tengah-tengah masyarakat. Makanya tadi pertama kali saya menginformasikan rumah saya di mana. Jadi panjenengan tahu ini Mbak kalau angel tak hubungi, tak datangi wae rumahnya, toh. Udah tahu panjenengan di mana rumahnya. Dan yang kedua, insya Allah kami akan meletakkan sistem komunikasi lewat WhatsApp menjadi pusat aspirasi dan juga keluhan. Nah, tadi tim saya sudah membagikan stiker ya ibu-ibu. Di stiker itu ada nomor WhatsApp saya. Nomor WhatsApp itu bisa menjadi ruang curhat panjenengan. Bisa menjadi tempat panjenengan mengundang saya ke acara misalnya. Bisa menjadi ruang buat panjenengan bertanya kepada saya. Sekarang dan insya Allah sampai nanti ketika memang kami diridhoi untuk menjadi wakil panjenengan. Ini menjadi bentuk konkret, bentuk nyata bahwa kami itu ingin hadir di tengah-tengah Bapak Ibu, di tengah-tengah Mbak-mbak semuanya. Dan tadi Pak Pur juga sudah menyampaikan katanya kalau nanti susah dicari bisa tanya Pak Pur juga ya Pak Pur ya. Tepuk tangan untuk Pak Pur. Itu ibu-ibu saya insya Allah menjadi wakil rakyat panjenengan yang hadir di tengah-tengah panjenengan. Nggak cuma sekarang, justru kerja kerasnya itu nanti setelah pencoblosan. Karena di saat itulah kita melayani kebutuhan Bapak, Ibu-ibu semuanya. Yang kedua, saya ingin bisa menjadi wakil rakyat yang merangkul semuanya. Sebagai calon legislatif memang kami harus berpartai, Ibu-ibu, Mbak-mbak. Belum bisa lewat jalur independen. Namun, bila mana nanti saya ini selaku anggota dan ketua Partai Golkar terpilih sebagai anggota DPRD, apa boleh Mbak-mbak, Ibu-ibu yang saya layani hanya yang beranggota Golkar? Boleh nggak Ibu-ibu, Mbak-mbak? Mantap. Terkadang saya ketika lagi berkomunikasi seperti ini, ada mbak-mbak atau ibu-ibu atau bapak-bapak, mas-mas yang bilang boleh. Katanya boleh hanya melayani yang itu aja. Aslinya nggak boleh ibu-ibu, mbak-mbak. Jadi kalau memang ada tindakan-tindakan kebiasaan yang seperti itu justru mengurangi hak kita sebagai masyarakat. Bila mana nanti saya terpilih, mau warna partainya merah, hijau, pink, ungu, putih, warna-warni, latar belakangnya apa, itu harus saya layani. Apalagi yang kecamatannya Lawean. Lah orang kalau udah jadi anggota DPRD udah jadi milik semuanya. Nggak bisa cuma jadi milik anggota Partai Golkar doang. Kalau misalnya memang ada bantuan yang menjadi hak panjenengan, insya Allah kita salurkan sebaik mungkin. Itu yang saya ingin bisa menjadi wakil rakyat seperti itu, yang merangkul semuanya. Kebetulan kita dari Partai Beringin itu besar partainya, insya Allah mampu merangkul dan mengayomi. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah semangat kita di Partai Golkar. Dan yang ketiga, ibu-ibu, mbak-mbak, saya ingin bisa menjadi wakil rakyat yang tentunya mengedepankan isu-isu anak, perempuan, dan tenaga kerja. Yang banyak itu diantaranya adalah ya perempuan juga atau anak muda. Ini menjadi fokus kami karena kami meyakini betul bahwa bila mana dalam suatu elemen masyarakat perempuannya sehat, itu pasti keluarganya semua juga sehat. Betul atau enggak ibu-ibu? Kalau anaknya sehat, orang tua pasti senang, iya enggak ibu-ibu? Anaknya bisa sekolah dengan baik. Kalau orang tuanya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, pasti satu warga kecamatan juga senang, semuanya maju. Insya Allah itulah yang menjadi prioritas kami. Di stiker yang tadi ibu
ibu-ibu sudah terima, dan di kartu saku itu ada barcode. Di barcode itu bisa panjenengan scan. Ketika di scan itu bisa ada lebih banyak lagi visi misi dan juga cita-cita saya dalam menjadi anggota DPRD ingin melakukan pelayanan seperti apa. Kalau saya bacakan semua di sini nanti pertemuannya sampai besok pagi. Jadi izinkan saya untuk menggarisbawahi 3 cita-cita utama tadi saya. Ingin bisa menjadi wakil rakyat yang hadir untuk panjenengan, membuka jalur komunikasi. Terbukti dengan adanya WhatsApp, saya aktif di media sosial, itu yang pegang saya sendiri. Kalau panjenengan komen atau DM, saya bales, yaitu saya langsung yang bales. Yang kedua, bisa menjadi wakil rakyat yang merangkul semua. Apapun itu latar belakangnya, sudah menjadi tanggung jawab wakil rakyat untuk melayani. Dan yang ketiga, menjadi representasi panjenengan di kekuasaan. Bahwa apa yang menjadi kepentingan kita, keluh kesah ibu-ibu, anak-anak, dan juga anak muda yang sekarang susah mencari pekerjaan, itu insya Allah bisa kami wakili di ruang-ruang kekuasaan. Kira-kira 3 cita-cita itu sesuai atau tidak dengan yang panjenengan cari dari wakil rakyat? Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, semoga ibu-ibu dan mbak-mbak akhirnya tergerak untuk nanti pada tanggal 14 Februari memberikan suaranya, dukungannya kepada saya, Sekar Tanjung. Kalau saya melihat ibu-ibu dan mbak-mbak di sini, kayaknya mayoritas sudah berkali-kali ikut pemilu, nggih. Ada yang belum ikut, ada yang baru mau ikut pemilu di tahun 2024 ini? Pemilih pemula? Oh, udah ada. Nah, walaupun panjenengan sudah berkali-kali mencoblos, tapi kayaknya belum pernah mencoblos Sekar Tanjung sebelumnya. Betul ya toh? Jadi izinkan saya untuk menampilkan ini peraga. Nanti tuh gimana toh kalau aku mau coblos Mbak Sekar. Nah, ini udah ada Mas Adi, ini model kita pada malam hari ini untuk memberikan contoh ya. Ayo maju. Nah, ibu-ibunya enggak gigit. Ya. Jadi ibu-ibu nanti kalau ketika kita tiba di TPS itu mendapatkan 5 kertas suara. Pakai mendel. Untuk mencoblos Sekar Tanjung itu ambil kertas suara yang warna hijau. Lalu kita buka kertas suaranya dan akhirnya akan menjadi satu kertas yang besar. Apa lagi saya muncul? Nah, kotak-kotak. Alhamdulillahnya kami Partai Golkar itu nomor urutnya kecil, jadi dapat bagian paling atas. Paling atas dan paling kanan, pojok kanan atas. Dan alhamdulillahnya juga saya dapat nomor urut 1. Jadi panjenengan enggak usah mikir-mikir nyari ribet-ribet, pokoknya saya paling atas sendiri. Dan enggak ada fotonya nanti. Waduh. Kalau ada fotonya nanti halamannya jadi 3-4 halaman mahal. Nah, jadi enggak ada fotonya. Mohon diingat namanya Sekar Tanjung, pojok kanan atas. Oke, ibu-ibu, kertas suara warna hijau dan pojok kanan atas. Lalu panjenengan monggo langsung coblos namanya, nama Sekar Tanjung, atau coblos angka nomor 1-nya. Antara 2 itu, coblos sekali aja cukup. Bagi kita yang beragama Islam, saya mengajak untuk mengucap basmalah sebelum mencoblos, dan tentunya terima kasih Mas Adi sudah menjadi model kita pada malam hari ini. Nah, ibu-ibu, mungkin dengan terlaksananya peraga ini, saya mau mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian panjenengan. Saya menyadari bahwa mungkin saya bukan caleg kota yang pertama yang sudah kenalan sama
juga bukan yang kedua, mungkin bukan yang ketiga. Saya tidak tahu saya ini caleg yang keberapa. Tapi insya Allah saya menjadi caleg yang terakhir dan yang menjadi pilihan panjenengan di TPS nanti. Itulah yang menjadi harapan saya, dan semoga ibu-ibu, mbak-mbak pun merasa ada keselarasan dengan cita-cita saya untuk masuk ke dalam politik. Insya Allah dengan itu ibu-ibu dan mbak-mbak pun akan tergerak pada tanggal 14 Februari nanti mencoblos Sekar Tanjung. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga ibu-ibu berkenan untuk mendoakan saya dalam hari-harinya. Dan tentunya bila mana dalam perkenalan dan penyampaian pesan saya ada kurang-kurangnya, mungkin ada perkataan atau sikap yang kurang berkenan, semoga ibu-ibu dan mbak-mbak pun berkenan memaafkan. Dengan begitu, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena benten ketika ini, jadi kita harus bangga kalau nanti kita punya dewan ya, dewan kota lu. Sekolah itu tengah Amerika, gitu. Bukan kok kita banding-bandingkan yang lain, tapi kenyataannya begitu, gitu. Kita harus bangga nantinya. Kalau sekarang sejahtera bagi kita semuanya. Pak Pur yang saya hormati, Ibu Sekar, Pak Yohanes, dan ibu-ibu yang pada malam hari ini berkumpul di sini. Pertama-tama, saya sudah berkali-kali datang ke kediaman Pak Pur ini, ketemu juga sama ibu-ibu. Tapi pada malam hari ini saya gemetar. Kok cantik-cantik semua. Kalau seandainya saya masih muda dulu, pasti saya ambil satu. Tapi sekarang sudah tua, sudah purna, jadi ya cuma melihat saja dan mengelus dada. Kenapa enggak dari dulu ya? Jadi, apakah ini karena ulahnya Pak Pur kasih seragam, kasih kerudung, jadi milih satu aja bingung. Karena hampir sama semuanya kayak disulap sama Pak Pur. Ya itulah. Tapi memang malam hari ini kita selalu bisa bersyukur, bisa rawuh di tempat kediaman Pak Pur ini dalam keadaan sehat semuanya. Ibu, kalau saya melihat ibu apa ya? Mbak, masih Mbak. Waduh, kalau seandainya saya lulus dari Akabri dulu, langsung. Kita berterima kasih sekali ada wakil kita di pimpinan nasional yang nantinya bisa membantu perkembangan di kota Solo ini. Demikianlah kira-kira ya ibu semuanya. Saya jangan terlalu panjang lebar nanti. Wah, saya kemana-mana. Ya Bu ya. Demikianlah kata sambutan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa tercapai, dan apa yang Ibu lakukan nanti kita saling berdoa, mudah-mudahan ada kemenangan daripada Bapak Prabowo Gibran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk senior kita, Bapak Herman. Nah, ibu-ibu, mbak-mbak, tadi saya dipersilakan oleh Pak Purwanto untuk
Dewan Kota Sekar Tanjung. Dewan Kota Sekar Tanjung. Matur nuwun. Ya. Matur nuwun nggih. Kok Mas Ganjar berdua. Jadi kegiatan hari ini adalah untuk kesekian kalinya lagi. Ya, ibu-ibu sekeliling Karangasem, Laweyan itu pada berbondong-bondong ke gubuk saya untuk memberikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Nah, kebetulan sore ini saya juga kedatangan tamu istimewa calon legislatif. Tapi sebenarnya kami pun juga terbuka, calon legislatif siapapun yang datang ya saya terima dengan catatan partai-partai yang masuk koalisi Indonesia Maju. Ya, siapapun saya menerima. Nah, saya arahkan untuk DPRD Kota ya Pak Sekar Tanjung, kemudian untuk DPR RI itu Siti Arissa, ya tetap kami komit. Nah, ini adalah satu kekuatan kita lagi, dan tentu dengan acara malam ini saya yakin sekali bahwa Prabowo Gibran nanti sekali putaran gitu. Visi tersebut selaras dengan yang mereka cari, insya Allah akhirnya pun mereka berkenan untuk mencoblos saya di TPS nanti. Oleh karena itu saya juga memohon doa dari para penonton dan para pendengar, semoga berkenan mendoakan saya agar hajat ini juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.